Seorang karyawan minimarket yang sedang bekerja terlihat begitu ketakutan karena tiba-tiba saja lampu minimarket berkedip-kedip diikuti oleh suara petir. Di luar hujan deras, tetapi terdengar sayup-sayup suara tangisan. Dia pun kemudian membalikkan badan dan alangkah terkejutnya ia karena muncul sesosok wanita. Apakah itu hantu yang bergentayangan? Waduh, saya jadi takut nih. Dan ternyata itu bukan hantu, dia adalah sahabatnya bernama Yeji. Yeji terlihat begitu sangat frustasi, karena dia mendapatkan pekerjaan untuk kesekian kalinya. Selain itu, juga investasi yang ia ikuti pun ternyata gagal. Hodu pun mencoba untuk menenangkan Yeji. Yeji pun meminta Hodu untuk mengembalikan uang yang sebelumnya ia pinjam. Namun sayangnya uang itu sudah Hodu pakai untuk deposit rumah. Yeji pun ikut bersama Hodu ke rumah yang baru disewanya. Yeji tak menyangka jika rumah yang ditempati Hodu sangatlah mewah. Di rumah ini terdapat kulkas keluaran terbaru. Dan selain itu juga, ada kamar mandi yang sangat mewah. Rumah ini juga begitu besar. Banyak kamar yang ada di sana. Namun Yeji merasa janggal dengan semua ini. Karena rumah yang begitu mewah, dihargai dengan harga yang sangat murah. Hodu pun menepis hal itu. Dia mengatakan bahwa ini adalah rezekinya, karena mendapatkannya dengan harga yang murah. Karena Yeji sudah tidak punya uang lagi, dia pun terpaksa meminta untuk tinggal bersama Hodu. Dia pun berpikir, jika uangnya juga yang dipakai untuk deposit rumah ini. Setelah beberapa lama mereka tinggal di rumah ini, mereka pun mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Saat Hodu sedang mandi, tiba-tiba lampu kamar mandi berkedap-kedip. Karena takut, hari itu Yeji ikut menemani Hodu bekerja di minimarket. Tapi secara tidak sengaja, mereka bertemu dengan tetangga rumah yang sedang berbelanja. Meskipun pria itu terlihat ramah, tetapi Yeji merasa seperti ada hal yang disembunyikan dari pria tersebut. Pada malam harinya, setelah mereka pulang dari minimarket dan membawa makanan dan minuman yang hampir kadaluarsa, Yeji seperti melihat ada sesosok wanita yang ada di dalam rumah. Awalnya Yeji mengira itu adalah pencuri yang masuk, tetapi saat masuk ke dalam rumah, di sana tidak ada siapa-siapa. Yeji hanya menginjak boneka bayi yang entah dari mana berasal. Untuk menghibur Yeji, Hodu membawakan Yeji makanan, tapi Yeji belum bisa makan, karena ia masih memikirkan siapa wanita yang dilihatnya berada di dalam rumah tersebut. Apakah itu hantu atau manusia? Lalu tiba-tiba Hodu menyium aroma tidak sedap. Dia pun mengendus-endus mencari dari mana bau itu berasal. Sampai pada akhirnya, mereka menemukan seekor burung merpati yang terjepit di dalam kasur. Mereka berdua pun sangat ketakutan. Karena merasa terancam, mereka pun segera berlari ke rumah tetangga sebelah. Berharap mereka bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada rumah itu. Lalu tetangga itu pun menceritakan mengenai penyewa sebelumnya. Penyewa itu mati karena bunuh diri. Dia beberapa kali pernah bertemu dengan penyewa sebelumnya, tapi penyewa itu terlihat begitu aneh. Meskipun masih terlihat sangat muda, tapi tingkahnya sangatlah tidak manusiawi. Sampai di suatu malam tetangga itu melihat wanita itu tewas gantung diri di dalam rumahnya. Sampai sekarang pria itu merasa bersalah karena tidak dapat menolong wanita tersebut. Karena ketakutan, Yeji meminta Hodu untuk segera bertemu dengan pemilik rumah. Yeji pun menuntut kompensasi karena ternyata rumah itu berhantu. Mereka meminta kembali uang deposit rumah itu. Tapi karena pintarnya pemilik rumah itu, dia membuat kontrak yang tidak bisa dituntut oleh penyewa. Dan tak disangka mereka harus mengontrak rumah itu selama 3 tahun. Dan semua itu pun tertulis di dalam kontrak. Yeji pun merasa sangat kesal terhadap Hodu, dan ia langsung merobek surat kontrak itu. Mereka pun kembali ke minimarket dan meratapi nasib mereka yang harus tinggal selama 3 tahun di rumah berhantu. Pada malam harinya mereka pulang ke rumah. Saat di rumah keadaan semakin aneh, sosok hantu wanita itu pun menampakkan dirinya. Karena merasa sangat ketakutan, mereka berdua pun kembali lagi ke minimarket. Karena tidak ada cara lain lagi, mereka berdua pun memutuskan untuk menyewakan rumah itu. Tapi saat para calon penyewa datang, terjadi hal-hal yang aneh. Sejauh ini, belum ada yang mau menyewa rumah berhantu itu, karena setiap yang datang diganggu oleh hantu tersebut. Dan tanpa ampun hantu itu juga menyerang para calon penyewa rumah. Sampai akhirnya mereka pun mendapatkan kembali calon-calon penyewa rumah lagi. Lagi dan lagi calon penyewa rumah ini sangat ketakutan. Karena secara tiba-tiba, Hodu mengalami kesurupan. Calon penyewa itu pun berlari ketakutan karena harga jasa pengusir hantu terlalu mahal. Mereka pun mengikuti tutorial cara mengusir hantu dari internet. Dari tutorial di internet, cara mengusir hantu yaitu dengan cara menaburkan garam dan kacang merah. Dan tak lupa juga mereka mengucapkan jampi-jampi sambil menaburkan barang-barang tersebut. Pada malam harinya saat mereka tidur, bahan-bahan yang mereka taburkan untuk mengusir hantu malah balik menyerang mereka, dan tidak ada tempat lain selain minimarket untuk mereka menyelamatkan diri. Pengusir hantu yang dipesan Yeji secara online pun datang ke rumah untuk menjalankan tugasnya untuk mengusir hantu. Dia bernama Sujin. Tanpa disangka ternyata ia juga takut dengan hantu, dan ia malah duluan berlari keluar rumah.
Yeji pun merasa sangat kesal dengan Sujin. Dia meminta uang bayaran untuknya dikembalikan. Rupanya Sujin seumuran dengan mereka berdua, dan Sujin memiliki nasib yang sama dengan mereka. Karena Hodu merasa prihatin dengan nasib Sujin, Hodu pun mengajak Sujin untuk tinggal di rumah mereka, dan ia langsung memberikan Sujin sepiring makanan. Sujin mengakui kalau ia memang bisa melihat hantu, tapi dirinya sangat takut apabila hantu menampakkan diri. Ketika mereka lengah dan kelelahan, tiba-tiba saja Yeji mengalami kesurupan. Dia menyerang Hodu dan Sujin. Seketika lampu pun menjadi kedap-kedip. Hal ini mengundang perhatian polisi yang sedang berpatroli di jalan. Karena merasa ketakutan, Hodu dan Sujin pun segera berlari keluar. Dan mereka berdua bertemu dengan dua orang polisi. Yeji pingsan dan mereka bertiga dibawa ke kantor polisi. Setelah itu pun Yeji tersadar. Lalu polisi menceritakan bahwa penyewa rumah sebelumnya mengalami teror oleh orang misterius yang menggunakan topeng. Polisi sampai saat ini tidak tahu siapa orang di balik topeng tersebut. Orang bertopeng itu merekam segala aktivitas wanita itu. Karena korban merasa frustasi, ia pun memutuskan untuk bunuh diri. Namun Yeji merasa ada yang tidak beres dengan bunuh dirinya wanita itu, dan ia menduga bahwa wanita itu tidak bunuh diri. Setelah mengetahui kejadian yang dialami oleh wanita itu, Yeji merasa sangat bersalah. Mereka tak menyadari bahwa hantu wanita itu hanya meminta tolong, bukan untuk menakuti mereka. Ketika malam tiba, mereka mencari kebenarannya. Dan kemudian mereka menemukan ada satu gerakan dari orang bertopeng yang mereka sangat familiar. Setelah lama berpikir, akhirnya mereka ingat bahwa tetangga sebelah memiliki kebiasaan yang sama. Tiba-tiba saja dari kolong tempat tidur, hantu wanita itu menyulurkan tangannya dan memberikan boneka bayi. Lalu Sujin mengambil boneka itu dan mengamatinya dengan seksama. Dia sadar ternyata boneka ini ada kamera di dalamnya. Mereka pun segera membuka rekaman yang ada di kamera tersebut. Dan pada akhirnya mereka menemukan fakta. Ternyata selama ini korban berusaha untuk mengungkapkan siapa pelaku yang menguntit rumahnya. Sampai pada akhirnya korban menemukan petunjuk bahwa pelakunya adalah tetangganya sendiri. Pada malam itu korban berusaha melaporkannya kepada polisi. Tetapi tiba-tiba saja tetangganya datang dan membunuhnya. Setelah itu pelaku membuat seolah-olah korban bunuh diri. Padahal kenyataannya ia dibunuh dengan keji. Semua kejadian itu terekam oleh kamera di boneka itu. Mereka bertiga pun langsung melaporkannya kepada polisi atas bukti yang mereka temukan. Di rumah sebelah sosok wanita itu selalu meneror pelaku, hingga akhirnya pelaku merasa frustasi. Dia pun lalu menghancurkan bukti topeng yang ia miliki. Karena terus-terusan diganggu hantu wanita itu, ia pun merasa ketakutan. Setelah itu ia mengambil pisau dan segera melarikan diri, karena mobil polisi masih jauh. Sedangkan pelaku ingin kabur. Mereka bertiga memutuskan untuk mengejar pelaku. Ketika sampai di persimpangan, pelaku menghilang. Mereka pun sepakat untuk berpencar. Tapi Hodu khawatir dengan Yeji dan menyuruh Yeji untuk menemui polisi saja, karena pelaku sangat berbahaya. Akhirnya setelah mencari kemana-mana Hodu dapat menemukan pelaku. Tetapi Hodu diserang oleh pelaku tersebut. Saat lengah, Yeji pun langsung melumpuhkan kaki pelaku, dan ia pun menghajar pelaku itu. Ternyata Yeji tengah dirasuki arwah hantu wanita itu. Hantu itu sangat murka kepada pelaku yang telah menghabisi nyawanya. Padahal ia sangat ingin hidup dan mengejar cita-citanya. Pelaku itu pun mungkin saja merasa menyesal, tetapi ia tetap tidak mengakui perbuatannya. Sekarang pelaku itu pun berhasil ditangkap oleh polisi. Ketika berjalan menuju mobil polisi, dia melihat sosok hantu wanita yang ia bunuh di belakang Yeji. Hantu itu pun menatap sinis kepadanya. Yeji pun tersadar dan ia ingat kepada sahabatnya Hodu, yang tak sadarkan diri karena diserang oleh pelaku. Yeji pun segera mencarinya, dan syukurlah Hodu tidak apa-apa. Dia masih sadarkan diri, dan juga masih bertingkah konyol. Mereka berdua ini memang sahabat sejati. Sekarang rumah itu tidak lagi menyeramkan. Pada akhirnya mereka datang dan berdoa ke makam korban. Mereka bertiga pun memperingati sekarang adalah hari kematiannya. Arwah hantu itu pun menampakkan dirinya di hadapan mereka bertiga. Arwah wanita itu pun tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada mereka bertiga. Kemudian dia pergi menghilang. Sampai di sini cerita pun berakhir. Dan terima kasih telah nonton video ini dari awal sampai akhir.